Eh, Halo, perkenalkan nama saya Salma Hirunisa dengan NIM D22 2023 03672 dari kelas D2251. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil praktikum data mining menggunakan dataset Habermas Survival dengan metode naive Bayes mulai dari pengenalan sampai kesimpulan. Yang pertama, dataset yang digunakan pada praktikum kali ini adalah Habermas Survival Dataset. Dataset ini berisi data pasien yang terkena kanker payudara yang menjalani operasi di Rumah Sakit University of Chicago pada periode tahun 1958 sampai 1970. Dataset Habermas terdiri dari 4 variabel. Yang pertama yaitu ada age yang menunjukkan usia pasien saat menjalani operasi. Yang kedua ada operation year yaitu tahun dilaksanakannya operasi. Yang ketiga ada positive auxiliary nodes yaitu jumlah kelenjar getah bening aksilia yang positif. Dan yang keempat ada survival status yaitu yang menjelaskan keberlangsungan hidup pasien setelah melakukan operasi. Dataset ini memiliki satu variabel target yaitu survival status. Variabel ini menunjukkan status kelangsungan hidup pasien di mana nilai 1 berarti pasien bertahan hidup lebih dari 5 tahun dan nilai 2 pasien meninggal kurang dari 5 tahun setelah melakukan operasi. Metode data mining yang saya gunakan pada praktikum kali ini adalah metode naive Bayes. Naive Bayes merupakan metode klasifikasi yang menggunakan pendekatan probabilistik berdasarkan teorema Bayes. Alasan saya menggunakan naive Bayes yaitu karena mampu memberikan hasil akurasi dan nilai AUC yang lebih tinggi dibandingkan metode lain pada dataset ini. Selain itu, metode ini cocok digunakan untuk dataset berukuran kecil hingga menengah, serta efektif untuk permasalahan klasifikasi biner seperti pada dataset Habermas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan pengolahan data dengan RapidMiner. Yang pertama, kita menggunakan operator readCSV untuk memanggil dataset yang sudah kita download. Kita klik import configuration wizard, cari dokumen, maksud saya cari dataset yang sudah kita download. Jika sudah ketemu, kita klik, lalu next. Di header row ini kita unchecklist, next lagi. Nah, di sini ada 4 variabel yang seharusnya ini bernama age, lalu yang kedua adalah operation year, yang ketiga adalah positive auxiliary nodes, yang keempat adalah survival status. Karena ini tidak sesuai, maka kita akan rename agar sesuai dengan dataset yang kita punya. Survival status ini merupakan label dari dataset Habermas Survival, maka kita akan ganti dengan cara change role, lalu klik panah ke bawah, klik label, lalu oke. Maka kolomnya akan berwarna hijau, itu menandakan kolom ini sudah menjadi label. Lalu bagian integer ini kita ganti menjadi binominal. Dengan cara change type, pilih binominal. Jika sudah, kita klik finish. Selanjutnya, pasangkan out ke rest untuk melihat variabel atau isi dari dataset Habermas Survival.
Lalu kita pasangkan out ke REST untuk melihat isi dari dataset Haberman Survival. Kita klik Run. Nah, di sini ada survival status, age, operation year, positive auxiliary nodes. Nah, survival status ini menjadi label dari dataset Haberman Survival. Kita kembali ke desain, kita cari split validation untuk membagi data secara otomatis menjadi data latih dan data uji. Tujuan penggunaan split validation adalah agar hasil evaluasi model lebih objektif dan tidak bias. Kita tarik ke jendela proses dan taruh di samping read CSV. Pastikan sambungannya saling terhubung dengan baik. Lalu, selanjutnya, dan testing, kita akan menggunakan dua operator, yaitu apply model untuk menerapkan model ke data uji, kemudian ada operator performance binomial classification untuk menghitung matrik evaluasi. Kita cari di operator apply model. Lalu drag and drop ke bagian testing. Selanjutnya kita cari performance binomial. Drag and drop ke bagian testing di samping apply model. Lalu bagian mode kita sambungkan ke mode, bagian tes ke UNL, lab sambungkan ke lab, dan pair sambungkan ke AV. Bagian performance kita klik, lalu akan muncul parameter performance. Main kriteriannya tetap, jangan diubah, tetap first. Lalu kita centang bagian akurasi dan AUC. Jika sudah dicentang, kita kembali ke proses yang pertama. Bagian tra sambungkan ke res, lalu kita jalankan. Jika sudah tersambung dengan baik dan sudah di checklist bagian akurasi dan AUC-nya, kita kembali ke bagian proses. Nah, bagian validation ini kita putuskan dulu sambungannya dengan REST, lalu bagian AV yang kita sambungkan ke REST untuk melihat hasil dari apa ya? eh, nah, jika sudah selesai di bagian ini, akurasi sudah di checklist dan AUC juga sudah di checklist, kita kembali ke bagian proses. Bagian sambungan tra dan res ini kita putus dulu. Seharusnya yang disambungkan adalah AV dan res untuk melihat hasil dari naive Bayes. Sambungkan, lalu kita klik run untuk melihat hasilnya. Nah, di performance ini ada bagian akurasi dan AUC. Akurasinya yaitu 74,73%, yaitu sudah termasuk baik, dan AUC-nya juga 0,624. Berdasarkan hasil evaluasi model naive Bayes menghasilkan nilai akurasi yang salah. Jika sudah bagian performance ini selesai, yang akurasi dan AUC sudah di checklist dengan benar, maka kita kembali ke jendela proses yang tadi. Bagian validation, jika
Jika bagian performance sudah dipastikan tercentang dengan benar, akurasi dan AUC-nya, kita kembali ke jendela proses. Bagian tra yang tersambung ke res ini kita putuskan terlebih dahulu. Seharusnya AV yang sambungkan ke res untuk melihat hasil dari naif Bayes yang sudah kita kerjakan tadi. Lalu klik run. Nah, eh, visualisasi data yang dihasilkan yaitu antara lain ada akurasi dan AUC. Nilai akurasinya yaitu 74,73% dan nilai AUC-nya yaitu 0,624. Berdasarkan hasil evaluasi, model naif Bayes menghasilkan nilai akurasi yang tinggi serta nilai AUC yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa model naif Bayes mampu membedakan dua kelas survival status dengan cukup akurat. Simpulan praktikum ini adalah dapat disimpulkan bahwa metode naif Bayes merupakan metode yang efektif untuk mengklasifikasikan kelangsungan hidup pasien kanker pada dataset Haberman. Penggunaan cross-validation membantu menghasilkan evaluasi yang lebih stabil dan objektif. Model yang dihasilkan memiliki performa yang baik dan dapat digunakan sebagai dasar analisa lebih lanjut. Sekian penjelasan praktikum data mining dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.